Tapi mereka suka ini gak sih? Protes kalau di tengah kesibukannya? Iya gitu. Protesnya gimana? Kalau Suka? sempat waktu itu, aduh ibu saya kenapa sih saya punya ibu sibuk Oh ya. gitu. Sampai ngomong gitu ya? Saya punya teman di sekolah ibunya gak kerja loh katanya di rumah. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Seringkali perempuan memiliki banyak peran dalam hidupnya. Menjadi pemimpin, menjadi pebisnis, seniman, bahkan menjadi seorang ibu. Dalam satu jiwa yang kuat, kadang peran-peran penting tersebut melekat menjadi satu. Seperti pada sosok perempuan inspiratif satu ini nih, yang sudah hadir di Female Apple Talks bersama kita, Marcella Zalianti. Halo. Hai. Oke, Kak Marcella apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah datang ke studionya Femela. Terima kasih juga udah diundang. Kak, kalau boleh tahu lagi sibuk apa sih sekarang? Wah, kalau ditanya sibuk banyak. Pertama, tentu dalam tugas profesional, terus kedua yang terpenting mungkin lebih ke tugas sebagai ibu ya dari dua anakku. Jadi disibukkan dengan dua hal itu. Nah, kalau yang profesionalnya itu macam-macam dari mulai organisasi, baik itu di Parvi, terus kemudian dari aktivitas-aktivitas sosial, terus kemudian juga yang film-film gitu ya. Aku lagi mulai reading lagi untuk film baru, terus kemudian kemarin juga sempat baru bikin pementasan lagi dari Kiana Film untuk Hari Ibu waktu itu kemarin dalam mengangkat Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Terus kemudian lagi ada develop beberapa cerita film, terus kemudian mau syuting lagi sini habis Lebaran. Banyak banget ya. Terus ada mau bikin pementasan lagi di tahun ini beberapa. Terus kayak hari ini kita juga ada kolaborasi dengan Rumah Autis. Kita ada kegiatan untuk membantu anak-anak autis yang prasejahtera. Parvi sendiri juga lagi hektik sekali. Banyak aktivitas, kita baru banyak aktivitas lah, baik itu sosial, baik itu yang kerjasama dengan pemerintah dan lain sebagainya gitu. Luar biasa, banyak sekali perannya. Sesuai dengan tema kita hari ini, perempuan sebagai multi perannya ya Kak. Tanggapan Kak Marcella sendiri nih, seperti yang sudah diceritakan tadi di awal dengan banyaknya kegiatan, harus menjadi seorang ibu juga. Tapi nggak menutup kemungkinan juga harus menjalani tanggung jawab dalam kegiatan profesional ya Kak. Tanggapannya sebagai perempuan multi peran gimana sih Kak? Sebenarnya memang perempuan itu kayaknya punya kelebihan bisa multi fungsi ya. Kalau laki-laki itu kan biasanya lebih fokus ya kepada satu hal gitu. Kalau perempuan itu bisa mengerjakan sesuatu yang variasi gitu dalam satu waktu gitu, bisa beberapa hal dalam satu waktu. Jadi ya itulah yang aku alami, tapi memang nggak mudah banget karena sebenarnya tugas untuk menjadi ibu aja tuh kan sudah PR yang cukup besar ya, apalagi anak-anak tuh anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan gitu. Usia berapa sih Kak sekarang? Anakku tuh satu 11 tahun, satu 13 tahun. Tapi di waktu yang sama kita juga harus menjalankan peran kita, misalnya memimpin sebuah organisasi, terus memimpin perusahaan yang kita jalankan gitu. Ya ini kan semuanya yang paling susah tuh bagaimana kita membuat keputusan. Benar. Yang kadang-kadang yang tidak bisa tergantikan tuh bukan fisiknya, yang tidak bisa tergantikan tuh bukan waktunya, tapi keputusan-keputusan yang harus diambil dalam waktu yang sama. Nah sebenarnya manajemen personal sama bagaimana kita tetap bisa mengambil keputusan-keputusan yang profesional. Gitu. Kadang sulit ya Kak. Itu yang harus bisa kita bagi. Bener. Gitu. Ada kepentingan anak dengan profesional. Iya, dan juga personal gitu kan. Kayak misalnya kita di dalam dunia bagaimana kita membagi waktu untuk diri kita juga, karena ketika kita berada di dalam dunia misalnya kreatif atau keartisan seperti itu kan tentu pasti perempuan itu perlu yang namanya perawatan. Betul. Perlu yang namanya istirahat. Dari mulai misalnya dia harus ada perawatan rambut, dari mulai misalnya dia harus perawatan tubuh dengan olahraga dan lain sebagainya. Nah ini waktu-waktu ini yang aku tuh challenging banget buat aku untuk ngatur. Personal tuh ya justru. Jadi personal me time tuh udah nggak ada. Jadi kita mau tidak mau harus rela
dan ikhlas kehilangan our me time gitu untuk karena pasti terisi meeting, belum lagi yang untuk production house, belum lagi yang untuk bisnis kita di luar urusan kesenian gitu. Terus kemudian organisasi. Terus kalau begitu ada waktu kosong pasti kita harus spend time sama anak kita. Gitu, kan pasti kangen. Jadi kita harus kehilangan me time itu aja sih gitu. Jadi me time itu bisa diperoleh ketika misalnya kita ada tugas di luar kota, yang misalnya anak-anak nggak ikut, ya kan kerja. Kadang kerja tuh Kita jadi me time sekarang. Kerja jadi me time gitu. Bagi seorang ibu kerja adalah keluar me time. kota itu me time gitu. Tapi kan memang aku tuh punya prinsip kayak sebagai perempuan itu kamu harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Gitu aja. Jadi so no matter siapapun bapak kamu, siapapun orang tua kamu, siapapun kakak kamu, siapapun suami kamu, ya kamu harus tetap bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu. Setuju banget. Jadi ya udah kita yang kita jalankan, jadi kita bawa happy aja. Oke, kalau tadi Kak Marcella bilang harus merelakan waktu me time, tapi terkadang itu menjadi apa ya, reward atau menjadi sesuatu yang penyemangat biar kita tuh bisa melakukan fokus lagi menjadi ibunya, terus fokus lagi dalam kerjaan profesionalnya. Itu kadang harus dimulai membahagiakan diri sendiri dulu ya. Iya, jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu aja, memanfaatkan waktu dikala kita ada waktu, ya kita optimalisasi gitu. Terus biasanya aku sih ngambil gini ya, kalau misalnya kita habis kerja berat nih, yang kita anggap berat tuh kayak misalnya kemarin aku habis bikin pementasan Laksamana Malahayati. Itu benar-benar menguras energi, tidak hanya fisik, pikiran, dan segala macam semuanya. Itu tuh abis itu badannya tuh pas udah selesai kayak capek banget. Itu mau nggak mau kita harus switch off gitu karena nggak bisa aja gitu kayak. Karena itu kan kayak kita membawa tokoh yang apa ya, yang punya perjalanan perjuangan dilematik yang besar, itu kayaknya hawa energinya aku tuh kemakan banget gitu. Dan sampai terbawa ke rumah. Iya, jadi kayaknya setelah itu tuh kayak gila kok gue capek, energi gue kayak abis gitu. Aku nggak biasa kayak gitu karena biasanya tuh habis kerja selesai menyambung lagi tuh sudah biasa. Paling kita istirahat tuh kayak 1-2 hari gitu, recharge gitu misalnya, ataupun kita punya kesempatan kita ke Bali gitu. Kebetulan aku Bali tuh kayak like my second home gitu, pulang ke Bali terus, ataupun ada kerjaan sambil istirahat 1 hari gitu, recharge gitu kan, menghirup udara segar, ke pantai menikmati matahari, duduk seharian di depan pantai itu buat aku udah recharge gitu, cukup tuh gitu. Balik. Tapi kemarin itu tuh kayak aku butuh hampir 3 bulan. Wow, untuk sebulan sih, maksimal 3 bulan udah kayak untuk harus nge-recharge gitu karena kayak energinya tuh wah kayaknya abis gitu, capek. Nah, paling di kala-kala itu yang mau nggak mau, atau ketika kita sakit yang memang tubuh kita sudah berteriak pada diri kita sendiri, hey stop, I need rest gitu. Ya udah harus istirahat gitu ya. Jadi harus tubuhnya yang calling kita. Jadi yang punya kuasa penuh yang bisa memerintah kita ya tubuh kita sendiri. Itu udah gak bisa diganggu gugat. Itu gak bisa diganggu gugat. Udah alami. Udah lo harus diem istirahat gitu. Jadi aku kalau tiba-tiba aku alhamdulillah jangan sampai jarang sih gitu ya. Maksudnya sakit gitu alhamdulillah. Tapi ketika itu terjadi ya udah itu berarti memang tubuhnya yang minta. Oke. Jadi itu waktu buat aku dinikmatin aja gitu. Ketika sakit justru ya. Iya, pakai istirahat. Oke. Kalau tadi Kak Marcella bilang dari kegiatan satu kegiatan yang lainnya itu terbiasa switch begitu saja. Nah, gimana sih Kak caranya switch peran dari misalnya seorang Marcella Zalianty sedang memerankan suatu tokoh dan ketika kembali ke rumah harus berperan menjadi ibu lagi. Itu kan 2 karakter yang berbeda. Tapi harus switch-nya tuh cepat gitu. Kalau itu sih nggak terlalu sulit kalau menjadi ibu ya. Tapi yang sulit adalah ketika dari karakter satu deket masuk ke karakter lain. Atau mungkin ada karakter-karakter tertentu yang harus kita bawa memang jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Nah itu memang suka agak kepengaruh tuh. Kadang-kadang kita butuh waktu. Kan seperti dibilang kerja aktor itu yang paling menantang ataupun yang paling besar adalah untuk masuk dan keluar karakter ya gitu. Karena kalau kita itu di Indonesia mungkin lebih banyak gimana caranya untuk kita masuk ke karakter. Kayak kita harus menjadi gelas kosong yang siap diisi apa aja. Tapi kalau di luar negeri itu levelnya udah gimana caranya keluar dari karakter. Karena itu lebih sulit ya. Karena ternyata itu sulit kalau kita terbawa. Tapi sekarang saya pikir dengan berbagai macam variasi di Indonesia ya, peran-peran yang udah macam-macam, aktor-aktor yang juga udah tumbuh dengan keren-keren gitu, pasti juga banyak tuh yang mengalami itu. Ketika kita harus tiba-tiba kita lagi main film gitu, terus kita tiba-tiba harus
ke tempat pekerjaan yang lain yang kita harus bicara di depan publik. Itu kadang-kadang suka kebawa-bawa. Gitu kayak kemarin misalnya aku pas abis Malahayati tiba-tiba aku ada baca puisi di tempat lain gitu. Itu bilang, ini sih Malahayati, dibilang pas teman aku bilang gitu, malah kayak Malahayati sih gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kebawa kan. Masih gitu. terbawa gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana melepaskan itu ya memang harus recharge gitu. Kalau langsung tuh susah. Biasanya gitu. berapa lama tuh Kak? Apa paling lama itu tadi? 1-3 Aku tuh bulan? lebih dari sebulan yang waktu Malahayati. Gitu. Karena terlalu mendalami gitu. Iya dan capek karena kan waktu itu aku produser juga, Iya. terus main juga yang perannya tuh berat gitu. Jadi itu numpuk semua gitu. Jadi energinya tuh kayak kesedot banget gitu, capek, lahir batin pokoknya kayaknya kerasanya tuh. Sekarang sudah pulih ya? Sekarang udah pulih. Terus aku kepalaku tuh kan sempat bocor kan, kena pedang. Jadi pada saat proses latihan itu tuh 2 apa 3 minggu sebelum pementasan tuh kepala aku kena pedang dan berdarah banyak sekali dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aku ada di sini tuh ada 7 jahitan. Waduh, pedang ya? Iya pedang yang udah diasah jadi dari kayu, tapi kayu itu kayu khusus. Dan kalau kita pegang pedang itu tuh berat banget sampai kita tuh begini tangannya saking beratnya. Jadi itu sebenarnya pedangnya pedang marinir yang untuk dipanggung di belakang. Jadi emang di exaggerate. Jadi bukan pedangnya Malahayati dan musuhnya. Jadi kita tuh cuman lagi main-main lagi coba praktek untuk gerakan sebetulnya. Dan pada saat itu kita memang udah terlalu lelah tuh pada hari itu dan menjelang maghrib kita nggak dengar azan. Terus kemudian nggak tahu kenapa si lawan mainnya ini yang menjadi musuh besarnya Malahayati waktu itu diperankan oleh Willem Beaver itu tiba-tiba yang harusnya kan begini ya pedang. Jadi kita ngelaknya tuh begini gitu. Kita harus dibawa pedang. Tiba-tiba dia begini dan itu kenceng banget sampai bunyi dang gitu ya. Wah itu yang langsung begini darahnya nggak berhenti. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit, terus dijahit dan lain sebagainya gitu. Cuman aku minta tolong untuk nggak dibotakin itu aja. Jadi itu kemarin Mission Impossible. Jadi aku bilang bahwa kayaknya kalau mau tanggal yang sama mungkin aku nggak akan bisa pentas karena tokoh itu menuntut suara-suara yang aku beda suaranya sama suara aku, sebanyak emosi dan semuanya itu di kepala. Jadi harus ditekan. Jadi kepalanya kan sakit banget, nggak bisa gitu aja tuh sakit. Jadi kita cari pelan lain pengganti untuk dilatih menjadi Malahayati. Jadi aku datang untuk melihat progres dilatihnya yang lain, tapi ternyata nggak bisa karena waktu yang pendek untuk menghafal dialog yang sepanjang itu sulit gitu. Akhirnya seminggu sebelum pentas ada 2 kali latihan terakhir aku coba masuk untuk blocking aja just in case kayaknya penggantinya nggak bisa. Akhirnya udah diputusin Sel lo bisa nggak main gitu karena ini nggak mungkin. Ya udah deh gue coba ya. Itu aku ikut masuk tapi aku tidak mengeluarkan tenaga. Aku bilang lebih baik gue save tenaga gue ya buat di panggung. Ya udah akhirnya masuk ke panggung, keluarga ahli waris daripada tokoh Laksamana Malahayati ini hadir dari orang Aceh tapi kebetulan mereka datang dari Lombok dan aku diupacarain adat Aceh gitu. Akhirnya terus aku pentas 3 kali pentas in a row. Yang nonton tuh pada bilang itu suara siapa sih kok nggak kayak suara aku. Jadi kayak ngelihat orang lain gitu loh di panggung. Padahal itu seorang Marcella Zalianty gitu ya. Dan aneh banget di dalam 3 hari itu aku nggak kerasa kepala aku. Makanya tapi pas udahan ya gila langsung itu sampai ya badannya sakit. habis energinya Habis, ya. Luar biasa Gitu. Jadi macam-macam. Di dalam industri ini tuh unik pada saat film Indonesia mati suri. Pada saat itu kan Rudi Sudjarwo bikin film pertama tuh Bintang Jatuh, terus Tragedi. Di saat film Indonesia tuh mati suri, nggak ada film Indonesia kan, gitu. Dan nah disitulah kemudian Marcella ketemulah masuk. aku lagi nyebrang sekolah. Terus akhirnya aku dipanggil, ditawarin ini dikenalin gitu, lagi nyebrang sekolah. Terus ditawarin lah main film gitu, ditawarin main film. Terus aku bilang saya nggak pernah main film gitu. Nggak apa-apa coba aja segala macam ini ada ini kok ada. Waktu itu yang main tuh Dian Sastro, Indra Birowo, Gary gitu, which is orang-orang yang udah aku kenal. Ya aku beranggapnya kayak tamasya aja sih, mencoba hal baru yang belum kita itu pertama coba. kali itu ya? Pertama kali aku bilang mikir tuh lama banget ya, saya tanya ibu saya dulu ya boleh nggak gitu kan, karena kan saya sekolah gitu, saya nggak mau sampai ganggu sekolah. Ya udah boleh deh setelah jam sekolah gitu. Oke, akhirnya syutingnya berlanjut. akhirnya ya udah coba. Akhirnya suka, disitulah jatuh cinta sama yang namanya seni Mulai dari peran situ. gitu. Akhirnya syuting lagi namanya Tragedi.
Nah itu juga luar biasa action dengan budget yang sangat mepet ya, namanya juga film independen kan gitu. Terus ya udah, tapi di situ pengalaman kedua saya. Habis itu berlanjut langsung ke pengalaman TV dan film, Brownies dan lain sebagainya. Hingga akhirnya bertahan sampai sekarang kurang lebih 25 tahun. Ya sempat stop sih karena pas melahirkan punya anak gitu, aku sempat stop dulu, anakku juga sempat sakit, aku sempat nggak ngambil syuting sama sekali. Sekarang anak-anakku udah lumayan bisa ditinggal, aku baru kembali lagi gitu akhirnya. Tapi kuncinya tuh apa sih Kak bisa bertahan cukup lama, ya lama lah ya 20 tahun lebih. Kunci dari Kak Marcella bisa konsisten berada di situ apa? Karena mencintai seni peran itu? Iya, mencintai film, mencintai seni peran. Karena kalau kita udah cinta tuh kita nggak ngelakuin kan pasti kangen ya, ada kerinduan gitu. Dan dengan film tuh aku merasa kita belajar banyak tentang kehidupan sih. Dari situ. Dari film. Gitu, karena ketika kita memerankan sebuah tokoh itu kan kita mengeksplorasi karakter-karakter yang lain daripada diri kita. Pengalaman-pengalaman batin, pengalaman empirik, ataupun pengalaman profesional dari tokoh itu yang harus kita pelajari, harus kita dalami. Jadi banyak banget ilmunya, dan menurut aku itu journey yang yang nggak bisa tergantikan gitu. Nah jadi aku nggak pernah percaya bahwa proses acting tuh bisa instan gitu. Jadi kayak orang di casting terus jadi gue nggak pernah bisa tuh yang namanya di casting, gimana gitu mau casting, orang kita aja baru tahu, baru baca gitu karakternya, suruh jadi dia kan susah gitu. Ternyata harus benar-benar dipelajari gitu, harus dipelajari dulu si karakternya, backgroundnya. Kalau jam terbang udah pasti ya. Iya, jam terbang itu udah pasti, baik itu pekerjaan apapun, mau penulis, mau sutradara, mau acting, itu jam terbang pasti menentukan. Tapi pengalaman batin itu tidak kalah penting gitu. Dan sebagai aktor, pengalaman batin tuh kayak modal besar banget. Nah bagaimana kita bisa merekam pengalaman-pengalaman batin itu dan memakainya di kala-kala penting dalam kebutuhan sebuah tokoh. Mana yang bisa kita switch off, mana yang bisa kita switch on. Nah itu menjadi kunci sih gitu. Mantap sekali. Kak Marcella juga sudah memerankan banyak karakter nih, seperti yang sudah diceritakan tadi. Tapi kalau menurut Kak Marcella sendiri nih, potensi perempuan di dunia perfilman tuh seperti apa? Potensi perempuan di bidang sekarang di dalam dunia perfilman, perempuan sudah tidak lagi menjadi objek menurut saya. Dulu kayaknya perempuan lebih kepada objek, tapi sekarang sudah banyak perempuan sebagai subjek. Karena kita melihat sudah banyak sutradara perempuan, sudah banyak produser perempuan, bahkan film-film Indonesia yang mampu masuk di wilayah internasional, memenangkan sebuah festival itu disutradarai beberapa itu juga oleh perempuan. Dan gitu, lebih berwarna ya justru ya. Jadi sensitivitas perempuan itu menurutku tuh jadi modal yang tidak tergantikan gitu dalam sebuah film, karena film itu kan ekspresi rasa tuh jadi nomor satu ya, tidak hanya wawasan juga, tapi rasa tuh kan juga harus impact powerful banget, berdampak banget ya. Iya, powerful banget akan dirasakan nih dari yang nonton gitu. Ketika membuatnya pakai rasa, ketika yang acting tuh juga benar-benar pakai rasa gitu. Nah, itu akan kelihatan, akan tembus dari layar gitu rasanya. Kalau nggak bisa juga kita nonton kayak flat gitu. Itu banyak juga film yang kayak gitu. Bener. Dan itu pengaruh sekali menurut saya. Jadi sekarang peran perempuan itu udah sentral banget menurut aku, sudah lumayan signifikan di dalam industri film, dan kita berharap peran perempuan itu bisa terus lebih banyak ya, mengambil peran-peran yang krusial, peran-peran yang penting di dalam konteks industri gitu. Apa tuh contohnya? Sebenarnya film produser itu kan kuncinya ya. Produser itu kan punya peran yang sangat penting. Berharap juga nanti ke depan penentu kebijakan di dalam industri ini gitu juga banyak didominasi oleh perempuan. Bener gitu. Karena kalau kita bicara soal keamanan kerja itu kan juga lebih banyak yang merasa tidak aman mungkin perempuan dibanding laki-laki. Jadi kalau pimpinan produksinya itu perempuan, saya tidak mengatakan laki-laki tidak peduli loh, laki-laki juga pasti peduli, tapi pasti sensitivitas dia. Perempuan lebih memiliki sensitivitas yang lebih tinggi ya, jadi bisa lebih safety lah. Mudah-mudahan iya bisa. Pasti dia akan lebih memikirkan juga kenyamanan, keselamatan gitu kerja daripada orang-orang yang mungkin lebih banyak mengalami
ketidaknyamanan dan ketidakamanan gitu. Oke. Kalau aku sih alhamdulillah secara pribadi tidak pernah mengalami ya ketidakamanan syuting, tapi kan nggak semua orang seberuntung itu kan, banyak Pasti tuh yang, ada juga banyak masih juga yang ada. mengalami ya. Apalagi proses mau menjadi aktor, proses aku pikir tidak hanya aktor, mungkin model atau apapun, pasti kan ada tuh proses-proses yang kadang-kala kita nggak tahu, tapi cerita-cerita yang cukup mengerikan gitu. Ya. Ya aku pikir kalau perempuan bisa juga lebih banyak Berperan memimpin ikut. atau berperan serta, itu kan pasti hal-hal itu Lebih harusnya lebih bisa aman dieliminasi ya. gitu. Betul, lebih membuat nyaman ya. Iya. Oke, tadi kita bicara soal Marcella Zalianty dalam dunia peran. Sekarang balik lagi nih, Marcella Zalianty menjadi seorang ibu. Gimana kabarnya tuh? Kedua anaknya namanya kalau nggak salah, karena Mahatma Suprapto dan Ayrton Magali Sastra Suprapto. Namanya betul. luar biasa. Dipanggilnya siapa, Kak? Magali Abang, Kana Mas Kana. Oh, Jadi yang satu tuh nggak pengen apa ya, Mas udah dipakai kakaknya tapi dia nggak mau adik gitu, jadi dia abang. gimana kabarnya Magali, Kak? Alhamdulillah baik, masih sekolah kalau kakaknya udah libur. Oh gitu. Jadi Magali seneng golf, jadi kita suka golf date gitu. Kalau Mas Kana sukanya tenis. Jadi aku namanya karena anak laki, jadi kita lebih banyak kegiatannya tuh yang sporty kan. Jadi nggak ada yang nemenin aku. Kalau tiba-tiba aku ke salon nggak mungkin lah aku ajak kan Dua-duanya gitu. Jadi laki untung ya. ibunya juga suka olahraga gitu, dan Jadi bisa dan quality time di situ. bisa quality time-nya di dalam olahraga atau di bidang hal-hal yang sifatnya sporty atau maskulin gitu, aku masih bisa. Oke, Kak Marcella, ini anak-anak dua-duanya kayaknya lagi sering butuh sama ibunya ya. Bukan lagi dari kecil. Oh, dari Jadi kecil. anak-anak saya tuh dua-duanya anak ibu banget, memang dekat sekali. Saya tuh dekat sekali sama anak-anak saya, terutama yang kecil itu ya kayak sering diledekin oleh ibu saya gitu, bapaknya gitu juga. Dia sih garis keras ibunya gitu. Jadi kalau diajak kemana-mana yang penting ada ibu gak? Gitu. Jadi kalau saya kemarin juga beraktivitas sosial ya, kayak ketika saya kemarin masak untuk warga Srengseng yang kena dampak banjir, kan saya masak langsung di daerah. Yes. Dia ikut, dia ikut seneng. tuh. Daerah yang belum pernah dia kunjungi, dia bertemu anak-anak yang mungkin jarang dia ketemui gitu ya dalam hari-hari dia sekolah. Itu dia senang, bahkan dia bilang, "Bu, kita nggak nginep sini, kita tidur di sini aja," katanya. Waduh. Extrovert sekali anaknya. Dia senang melihat hal-hal baru, senang explore, dan yang paling penting buat dia tuh yang penting dia ikut ibunya. Oke, Jadi dia dia ada selalu ibu menemani ya. kayak mana-mana. Kalau yang besar dia sudah ada kesibukan sendiri gitu, punya dunianya, tapi juga deket banget. Dia senang kuliner, makan, saya juga senang makan. Yang paling penting adalah kita punya waktu untuk makan bareng. Jadi selama aktivitas saya itu masih bisa menyertai mereka, pasti kita ajak. Jadi disitulah aku tetap berusaha untuk membangun waktu yang berkualitas untuk anak-anak. Kita lagi ada waktu juga kita manfaatin untuk anak-anak walaupun sebentar gitu. Oke. Karena waktu untuk anak-anak tuh nggak tergantikan, mereka tumbuh terus. Jadi golden age mereka it's our golden time juga gitu. Dan menurut saya waktu itu tidak bisa digantikan dengan uang. Betul. Gitu. Jadi dan kualitas itu bisa dirasakan oleh anak ya. Jadi aku tuh merasakan betul sesibuk-sibuknya kita ini kan, saya kan ibu yang sibuk ya, ibu yang bekerja. Anak-anak saya nggak pernah punya kadang-kadang punya anak yang susternya pulang atau mbaknya pulang kan mereka terganggu gitu. Anak-anak saya tuh nggak pernah punya bonding yang sama yang bantu helpernya gitu sampai begitu. Jadi berganti atau berpulang mereka just fine gitu. Yang penting ibu. Gitu. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya. Jadi Ya bener, saya sangat dekat gitu loh sama anak-anak saya, dan buat saya mereka adalah the biggest support system. Tapi mereka suka ini gak sih? Protes kalau di tengah kesibukannya? Iya gitu. Protesnya gimana? Kalau Suka? sempat waktu itu, aduh ibu saya, kenapa sih saya punya ibu sibuk Oh ya? gitu. Sampai ngomong gitu ya? Saya punya teman di sekolah ibunya nggak kerja loh, katanya di rumah. Dia protesnya gitu. Atau ibunya jadi guru sekolah, jadi ketemu di sekolah. Ya, ibu bilang saya jadi guru tapi gurunya nggak di sekolah kamu. Bilang, banyak. Terus saya jelaskan aja kenapa saya harus bekerja. Kita bekerja itu kan bukan soal mencari uang ataupun karena uang, tapi kan bagaimana kita hidup itu harus bisa punya manfaat untuk orang lain gitu. Jadi nanti kamu juga begitu. Mengerti ya Iya, akhirnya kamu harus mereka. punya manfaat gitu, memberikan dampak. Pasti ada dampak sebagai makhluk sosial. Kamu harus punya dampak sosial. Kamu harus bisa ada gunanya untuk
bangsa negara kamu, apapun lah sesuai dengan nanti profesi kamu gitu. Jadi nggak boleh diem aja, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, apalagi laki-laki nih yang harus punya tanggung jawab nanti sama keluarga. Jadi setelah saya jelaskan dan saya banyak melibatkan mereka dalam aktivitas saya, jadi mereka tahu, oh ini yang ibu saya kerjakan. Jadi nggak diprotes, Jadi ibu saya mereka sibuk tidak banget ya. protes, sibuk banget mereka tahu. Tapi ibu sibuk. Tapi yang pasti begitu libur sekolah, nah saya tuh juga meliburkan diri. Kalau misalnya nih, tadi sudah menjelaskan, menceritakan banyak aktivitas sosialnya juga dan mengajak anak-anak. Kak Marcella punya peran juga sebagai duta rumah autis. Ya dulu saya pernah menjadi duta rumah autis, terus kemudian kehilangan kontak, sudah tidak lagi, tapi baru-baru ini terkoneksi kembali. Terus kemudian saya tuh punya feeling kok nanya kabar gitu, dan ternyata mereka tuh kehilangan kontak saya, mencari lagi. Kemudian mereka ngabarin, Mbak inget nggak anak ini gitu kan, dulu saya suka datang ke sana kan cukup dekat. Oh iya ingat, iya bapaknya dia, pokoknya orang tuanya dia tuh bunuh diri gitu. Bunuh diri karena stres banget, ternyata tidak mudah kan menangani autis, dan yang membuat orang tuanya nih bisa sampai jobless gitu loh, kehilangan pekerjaan karena harus ngurus, karena mungkin mereka, sebagian dari mereka tidak mampu membayar orang untuk menangani anaknya, jadi harus orang tuanya sendiri, sehingga orang tuanya harus berhenti bekerja. Pertama bapaknya berhenti, ibunya yang kerja, kemudian akhirnya dua-duanya harus berhenti apa bagaimana gitu ya. Intinya salah satu orang tuanya itu bunuh diri, dan saya kenal sekali gitu. Jadi buat saya, aduh saya tuh ini banget ya, kayak merasa terpanggil kembali aja gitu, untuk apa ya yang bisa saya kontribusikan aja untuk mereka. Ya sekedar berbagi waktu juga kan sesuatu yang Pasti mereka juga senang ya, iya, gitu, membahagiakan. Dan ya melebarkan lagi informasi-informasi untuk memberikan bantuan untuk ini kan, karena ini kan yayasan dan sekolah ini kan juga subsidi silang gitu sistemnya. Jadi memang peruntukan untuk orang-orang yang mungkin berkemampuan atau prasejahtera itu bisa saling membantu, yang berkecukupan membantu yang tidak mampu gitu. Jadi kayak subsidi silang gitu sistemnya yang saya ketahui dulu. Jadi itu menarik sekali gitu, dan buat saya kehadiran mereka ini kan juga penting ya dalam masyarakat. Artinya kalau tidak diedukasi itu kan kadang-kadang ada orang dulu tuh kan yang menganggap orang gila autism itu, padahal kan itu sebenarnya adalah special need. Special needs Ya special need itu harus ditangani dengan orang-orang yang paham. Nah saya kebetulan kan pernah buat film Recto Verso. Saya menyutradarai Malaikat Juga Tahu, diperankan oleh Lukman Sardi. Ceritanya Dewi Dilestari yang memang autis kan ceritanya, dan saya pernah riset langsung memang ke yang menjadi inspirasinya Dewi menulis itu di Bandung. Jadi kakak adik, yang satu autis, ibunya juga, suaminya Parkinson, anaknya autism, yang satu normal tapi ada handicap apa ya saya gak inget. Nah dan saya dulu dengan rumah autis tuh dari saya riset sampai akhirnya kita dekat lah gitu, dan saya diminta untuk jadi duta rumah autis. Nah hari ini kembali lagi untuk pertama kalinya setelah lama kita kehilangan kontak, untuk kembali lagi bersama rumah autis sama anak autis. Jadi excited banget bisa ketemu lagi akan sama bertemu mereka. lagi dengan mereka ya. Nanti sore ini gitu. Luar biasa, mantap sekali. Sekarang kita bicara banyak banget memang sosok Marcella Zalianty ini, memang perempuan yang multiperan banget ya. Sekarang merambah ke dunia fashion ya Kak. Oh iya, sebenarnya fashionnya lebih ke olahraga ya. Jadi aku kan memang hobi main golf. Terus kemudian saya punya teman-teman juga, Yola, Jolin yang juga hobi golf. Akhirnya kita menyatu padukan gagasan untuk kenapa kita nggak bikin sendiri. Kita kadang susah cari baju golf kan di Indonesia. Sekarang sih udah banyak, tapi sempet tuh pada kala waktu tertentu kita susah banget cari produk baju yang fashionable untuk cewek, lebih banyak untuk laki. Akhirnya kita bikin yang memang bisa kita pakai juga, yang nyaman, tapi juga yang kalau golf itu kan kita senang warna-warna yang segar dilihat di lapangan. Jadi antara fashion dan olahraga tuh kayak beririsan gitu. Dan kemudian karena saya bisa dibilang mungkin saya punya concern terhadap lingkungan, jadi saya nggak mau tuh punya bisnis tapi yang punya dampak nggak jelek sama lingkungan. Jadi saya memilih tetap untuk memikirkan itu ya. Saya bilang kalau mau kita buat yang eco friendly gitu, kalau mau kita buat yang ramah lingkungan. Dan akhirnya teman-teman saya ini, dua teman saya setuju gitu, dan akhirnya kita namakan Mars gitu. Mars itu adalah part of ecosystem. Jadi kalau kita mau bikin lapangan golf, kita harus memperhatikan Marsnya. Dan Mars itu juga sebenarnya kebetulan adalah nama panggilan aku dari beberapa orang dekat aku gitu. Tapi bukan karena itu, akhirnya kita FGD-kan, dan yang dipilih sih nama Mars itu karena catchy gitu dianggap namanya gitu kan. Lahirlah nama Mars. Nah akhirnya nama Mars gitu dari part of ecosystem golf gitu.
Dan ya baju-bajunya bisa dilihat di Instagram @marsh_golf. Oke. Ya kita masih terus berusaha mengembangkan itu. Tentu challenge-nya juga cukup besar karena tidak gampang memberikan warna dalam fashion kalau bahan-bahannya itu terbatas kan, untuk bahan yang organik, bahan yang ramah lingkungan. Tapi ya ini adalah satu mungkin baby kita lah gitu. Kita juga kemarin bikin turnamen pertama dan alhamdulillah habis ya tiketnya tuh, malah nggak cukup, kita harus sampai meng-cut untuk udah nggak bisa lagi gitu karena udah penuh lapangannya. Terus hasilnya profitnya kita sumbangkan untuk menanam mangrove. Oke. Luar biasa sekali. Jadi kita kita mengambil, kita memberi juga untuk lingkungan gitu. Ada ini ya, Takes and give, dan takes and give intinya ya. pokoknya apapun yang kita bikin, kita harus punya contribute ataupun hal yang baik untuk lingkungan, di mana tempat generasi penerus hidup, anak-anak kita sendiri akan hidup berkelanjutan kalau lingkungannya juga dijaga dengan baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Marcella sudah hadir di Female Talks ya. Ya, terima Oke. kasih. Female Talks. Connect to empower, evolve to inspire.